Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan sebuah kajian berkaitan dengan peringatan 17 Agustus 1945, karena kita masih di bulan kemerdekaan. Jadi 17 Agustus merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri bersama. Dalam sejarah kita mengenal betapa kelamnya kehidupan sebelum kemerdekaan. Kebebasan kita, khususnya umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya, dikekang, dizalimi para penjajah. Kekayaan alam negara kita diambil mereka. Kita dipaksa untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Orang beribadah diintimidasi, dibatasi, dan semua kehidupan tidak berjalan dengan normal. Kemudian setelah Indonesia merdeka, kemerdekaan tersebut tidak mudah, karena harus dimerdekakan dengan perjuangan yang sangat hebat, pengorbanan dari para pejuang, para syuhada. Mereka harus mengorbankan harta bendanya, bahkan nyawanya. Banyak mereka yang gugur di medan pertempuran semata-mata untuk menuju Indonesia yang terang benderang seperti saat ini. Walaupun tujuan utama dari kemerdekaan, kita juga harus jujur bahwasanya itu semua belum tercapai. Secara fisik, secara politik kita sudah merdeka, sudah terbebas dari belenggu penjajah, kita sudah dapat menentukan nasibnya sendiri. Tetapi penjajahan-penjajahan dalam arti yang lainnya tentu masih ada, seperti halnya penjajahan ekonomi. Kita sudah merdeka tetapi ekonomi banyak dikendalikan, yang punya aset-aset besar justru kebanyakan bukan rakyat Indonesia sendiri. Kemudian ketidakadilan para pemimpin-pemimpin kita, kebijakan-kebijakan yang salah arah, ini juga semakin memperburuk keadaan. Korupsi yang merajalela, karena suatu sistem. Jadi segala sesuatu terjadi karena ada sebabnya. Timbulnya korupsi itu karena diantaranya pertama, sebelum mendapatkan jabatan itu sudah melalui prosedur
yang salah, yang dilegalkan, yang sudah dianggap umum. Tidak ada istilah jual beli jabatan. Untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, untuk menjadi seorang bupati, gubernur, dan lain sebagainya, itu harus mengeluarkan dana sekian untuk kampanye. Yang secara logika itu tidak masuk akal. Gaji bupati hanya 5 jutaan, tetapi untuk modal kampanye bisa sekian miliar. Yang kalau dihitung gaji 5 tahun tidak tertutup. Akhirnya fakta yang terjadi, berusaha berupaya bagaimana bisa menutup modal kampanyenya, menutup utang-utangnya ketika ia mencalonkan diri untuk jadi. Kemudian setelah jadi beberapa bulan, ada yang beberapa tahun, kebongkar kasusnya, lalu dipidanakan. Ini terjadi banyak di daerah-daerah, bahkan ya di provinsi kita Lampung, beberapa kabupaten mengalami kasus-kasus yang seperti itu. Ini menandakan Indonesia belum bisa merdeka seutuhnya. Belum terbebas dari berbagai macam masalah-masalah. Selanjutnya, pengertian merdeka dalam sudut pandang agama ini berbeda lagi. Jadi agama memandang kemerdekaan itu tidak sekedar merdeka bebas secara fisik dan politik. Secara fisik politik kita sudah merdeka, bahkan dunia mengakui kita. Indonesia sudah merdeka, negara yang berdaulat. Secara agama yang dinamakan kemerdekaan adalah manakala kita memerdekakan diri kita sendiri. Memerdekakan dari apa? Yaitu dari dominasi hawa nafsu kita, dari godaan-godaan setan yang mengajak kepada kesesatan. Secara umum ya, dimaksud kemerdekaan dalam pandangan agama adalah kita bisa melepaskan diri dari menghambakan kepada selain Allah. Jadi yang menjadi musuh manusia selain setan adalah hawa nafsu. Dalam kisah Nabi Adam dan Hawa, itu selain dibujuk oleh iblis untuk memakan buah kuldi, buah yang apabila dimakan, atas iblis ini akan mengekalkannya, melanggengkannya di surga, sehingga nafsunya pun terdorong, karena nafsu pada prinsipnya, fitrahnya ya pengen sesuatu yang menyenangkan itu kekal abadi, langgeng selamanya. Karena bujukan itu akhirnya Nabi Adam dan Hawa makan buah yang dilarang, padahal di surga semuanya dibolehkan selain satu hal tersebut. Itu tadi karena satu, bujuk rayuan setan, yang kedua karena emang manusia punya hawa nafsu, punya keinginan. Beda dengan malaikat, tidak punya nafsu makan, minum, dan lain sebagainya, tidak memiliki. Apabila kita mampu memerdekakan diri kita dari pertama hawa nafsu kita, ini sudah merupakan suatu bentuk kemerdekaan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
Dan adapun orang yang takut kebesaran Tuhannya, kemudian menahan diri dari hawa nafsunya, fa'innal jannata yan ma'wa, maka sesungguhnya surga itu tempatnya. Jadi untuk menuju kemerdekaan ya, orang itu kalau belum sampai surga berarti belum mencapai puncak kemerdekaan. Sampai di surga, kemerdekaan yang sesungguhnya, yang abadi akan tercapai, karena di surga tidak ada kesusahan, benar-benar merdeka, benar-benar terbebas. Syaratnya apa? Itu tadi, takut kepada Tuhan. Takut identik dengan takwa. Syaratnya takwa kepada Allah, kemudian wanahan nafsa anil hawa, menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Dan untuk mencapai kemerdekaan yang kekal ini perlu perjalanan yang panjang dan melelahkan. Karena di dunia pada prinsipnya tidak ada kemerdekaan yang abadi. Secara fisik ya Indonesia merdeka, tetapi kalau kita tidak bisa mempertahankannya, menjaganya, bisa di kemudian hari ada penjajah yang datang lagi. Demikian juga kita bisa saat ini bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Besok atau yang akan datang, kalau kita tidak pandai menjaganya, memelihara keimanan kita, ketakwaan kita bisa mudah terpeleset. Makanya kita harus selalu berhati-hati, karena merdeka di dunia ini sifatnya sementara. Hari ini kita merdeka, bisa memenangkan peperangan dengan hawa nafsu kita. Nanti besok setan tidak akan menyerah, akan mengganggu lagi, akan menjajah lagi. Demikian juga hawa nafsu kita. Makanya di dunia tidak ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka kita harus selalu berperang, bertempur melawan musuh-musuh kita. Merdekanya nanti yang kami jelaskan tadi, ketika sudah mencapai ridhonya Allah, ditempatkan di dalam surga, itu sudah benar-benar merdeka. Yang pertama merdeka dari belenggu hawa nafsu, yang kedua musuh kita adalah setan. Inna syaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagimu adalah musuh yang sangat nyata. Setan tidak akan rela ada manusia berbuat baik, ada manusia taqarrub ilallah. Ini akan membuat setan sakit, jengkel, merasa iri, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Karena setan, iblis sudah bersumpah. Sumpahnya akan menyesatkan seluruh keturunan Adam, yakni manusia. Maka kalau kita tahu bahwasanya setan adalah musuh yang nyata, jangan sampai kita menjadikan setan itu teman kita. Kalau kita sampai menjadikan teman, akan memakan kita sendiri. Banyak mereka karena untuk mencari sesuatu yang sifatnya duniawi, pengen cepat suki, orang peduli. Kalau di Jawa ada istilah penyumpang, mengadakan kontrak perjanjian dengan setan dengan syarat-syarat tertentu, bahkan syarat-syaratnya itu sangat memprihatinkan, sangat menciderai keimanannya, melakukan perbuatan maksiat, ada di gunung Kemukus, ada ritual harus pasangan laki-laki perempuan yang bukan pasangan sahnya harus melakukan sekian kalinya,
Nanti katanya baru dapat uang secara goib. Ada yang tidak sabar dengan susahnya kehidupan, banyak utang piutang, banyak cicilan tuyul. Ada lagi karena kalah judi online, nyolong HP, nyolong motor, begal, dan lain sebagainya. Itu semua menjadi teman-temannya setan, ya. Dijajah oleh setan, dikendalikan. Belum dapat memerdekakan diri. Tetapi kalau hamba-hamba Allah yang sesungguhnya yang soleh, maka setan tidak akan mampu. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Jadi kata Allah, sesungguhnya hamba-hambaku, kamu iblis tidak akan dapat menguasai mereka illa man ittaba'aka, kecuali orang-orang yang mengikutimu minal ghawin, dari orang-orang yang sesat. Jadi apabila kita berpegang teguh pada keimanan kita, ilmu agama kita, setan tidak akan mampu. Karena tipu daya setan itu lemah, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya sangat lemah, tetapi bagi mereka yang tidak sabar, tidak mau rekoso sendiri, pengen apa sing dadi kekarepane iki dicapai, didapatkan, akhirnya pilih jalan pintas. Ini yang sangat memprihatinkan sekali. Yang pertama, kemerdekaan sesungguhnya terlepas dari hawa nafsu kita, kedua dari setan, yang ketiga dari tipu daya duniawi. Jadi dunia ini juga menipu. Dalam sebuah hadis dijelaskan, untuk dunia rasul kulli khoti'ah, bahwa saya cinta terhadap dunia menjadi dasar sumber penyebab dari segala macam kerusakan, kelumputan, menjadi sumber perbuatan dosa. Karena cinta terhadap dunia, kecintaan terhadap harta benda, buka toko, buka usaha, karena takut ditinggalkan pelanggannya, waktunya sholat, tidak mau sholat. Padahal sholat hanya sekitar 5 menitan. Kemudian karena pengen jadi pejabat, rela menghujat temannya, tidak peduli menjilat atas, jilat bawah, sikut kanan, sikut kiri, yang penting tujuannya bisa tercapai. Kalau orang sudah cinta dunia, tidak peduli kawan maupun lawan, yang penting tujuannya bisa tercapai. Dan politik di Indonesia itu menuju ke pemerintahan itu, kalau kita perhatikan, sangat mengerikan. Sama teman, karena ada unsur hal yang tidak disukai, takut menjadi batu sandungan, tidak begitu teman seperjuangan dijatuhkan, maka sudah menjadi anggota dewan pun sudah sukses, bisa dengan mudah diturunkan. Itu permainan dunia. Jadi dunia, kalau Imam Ghazali menyerupakan seorang nenek-nenek
yang kelihatan dari belakang itu kelihatan seperti wanita yang sangat seksi, sangat cantik, sangat menggoda, semua mata terpana. Tetapi kalau sesungguhnya dilihat, orang tersebut, perempuan tersebut balik kanan, wajah sudah peot, sudah ompor, keriput, orang semua pada lari. Itu dunia yang sifatnya menipu dan banyak menjerumuskan orang. Dunia menjadi tujuan utamanya. Ini tidak peduli halal haram, ya boleh sing haram sulit ya susah. Apalagi yang halal, yang penting tujuan tercapai. Jangan sampai terjerumus dalam masalah dunia. Maka ditanamkan di kita adalah kesulitan-kesulitan. Zuhud bukan berarti benci terhadap dunia, tetapi kita mengambil dunia sepenuhnya, dunia untuk mencapai akhirat kita sebagai media wahana, bukan menjadi tujuan utama. Kalau jadi tujuan utama, jelas kalian semua nanti bisa mengalahkan akhiratnya, yang penting dunianya bisa pegang. Tapi bagi orang-orang yang zuhud, mereka menjadikan dunia dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan akhiratnya nanti, mengajak dirinya, keluarganya, kawan-kawannya, umat Islam ini mengajak kepada kebaikan, jalan yang lurus, yang benar, supaya bareng-bareng selamat dunia dan selamat akhirat. Maka itu ya, beberapa hal yang dapat kami sampaikan kaitan dengan kemerdekaan. Kemudian di momen ini juga kita masuk di bulan Maulid Nabi, kita patut bergembira, bersyukur. 17 Agustus merdeka, kemudian kelahiran Nabi, ini juga suatu kemerdekaan. Baginda Nabi datang membawa kemerdekaan bagi umatnya, yang membawa umat dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, menuju zaman keimanan, penuh rahmat dan penuh berkah. Sebelum Islam datang, itu perempuan-perempuan dibunuh karena merasa malu dan jahiliyah. Minum arak menjadi minuman biasa, minuman sehari-hari, berjudi dan lain sebagainya. Ini hidup penuh dengan kemaksiatan, hukum riba berlaku di sana. Setelah kelahiran Nabi, itu munculnya harapan, munculnya sinar, membawa harapan untuk bisa memerdekakan umat. Tidak cuma dimerdekakan dari dunia saja dan zaman jahiliyah saja, bahkan sampai di akhirat nanti. Nabi akan memberikan syafaat bagi umat-umatnya, khususnya para pendosa-pendosa yang besar, pelaku-pelaku dosa besar. Di Madinah ada tulisan hadis Nabi yang maknanya, syafaatku untuk umatku yang melakukan dosa besar. Maknanya kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian teladan-teladan baginda Nabi yang patut kita ambil, bahwasanya Nabi adalah orang yang tulus, benar-benar perjuangannya ikhlas, rela mengorbankan apapun demi keselamatan umat ini. Maka kehadiran Nabi dijelaskan oleh Allah, wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus sebagai rahmat
untuk alam semesta ini, tidak cuma umat Islam. Bahkan kalau orang di luar Islam mempelajari Islam, pelajari apa yang disampaikan baginda Nabi, mereka mendapatkan keuntungan walaupun tujuannya tidak untuk mencari akhirat. Dunianya mereka dapat, karena sekarang sudah banyak yang meneliti tentang agama ini, yang disampaikan bagi Nabi diteliti semuanya benar. Ada mereka yang atas dasar penelitian menjadi beriman, ada yang hanya ingin mendapatkan manfaat yang bersifat duniawi saja. Kemudian baginda Nabi sangat pemaaf ya, menjalankan dakwah ya. Sering dicaci maki, dihina, dikata-katain orang gila, dilukai, disakiti secara fisik maupun hatinya, diludahi, dilemparin kotoran, bahkan dilemparin batu sampai berdarah-darah ketika berdakwah ke Taif. Ketika malaikat menawarkan bantuan karena merasa geram ya untuk menghancurkan orang-orang yang zalim, Nabi menahannya dan Nabi memaafkan, mengampunkannya dengan mengatakan, justru memohonkan ampun pada mereka. Allah maghfir lahum, ya Allah ampunilah mereka. Fa innahum qaumun la ya'lam, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak tahu. Dan Nabi berharap dari keturunan mereka nantinya banyak orang yang beriman. Dan alhamdulillah apa yang menjadi harapan Nabi terjadi atas kesabarannya, kegigihannya, kasih sayangnya, pengampunannya pada orang yang mendoliminya, menyakiti. Negara Mekah, Arab Saudi, negara Arab mayoritas menjadi orang-orang Islam kan, yang sebelumnya mereka adalah orang jahiliyah penyembah berhala mayoritas. Jadi itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan semua dapat mengambil hikmah dari kemerdekaan yang sesungguhnya dan kita mampu meneladani apa yang sudah dilakukan oleh baginda Nabi kita tercinta. Boleh nanti kita bersyukur juga, kita peringati walaupun sebatas kemampuan kita untuk menjadi penyemangat kita untuk bisa meneladani sifat-sifat mulia baginda Nabi dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.